Saya Ya bayarin udah, coba serius. dulu kalian berargumen dulu. Kamu itu pembela bom-bom juga ternyata kau ah. Saya berargumen ya, Bukan. dengarkan argumen Ya, saya, dengarkan, dengarkan. dengarkan. Tuh, diam, Dengarkan diam. baik-baik. Jadi di tengah-tengah Bani Israel, di kisaran abad pertama, diutuslah seorang nabi bernama Isa alaihissalam untuk mengajarkan mereka tentang Taurat. Ajaran Nabi Isa alaihissalam yang cakupannya Taurat ini yang kemudian disebut Injil. Nah, beratus tahun setelahnya kemudian muncul agama namanya Katolik, mengambil ajaran dari kitabnya orang Yahudi, termasuk mengambil hasil data-data yang dikumpulkan oleh orang yang tidak dikenal lalu dianggap sebagai firman Tuhan. Diseleksilah kemudian kita cerita itu, buku-buku itu lolos 4 buku, namanya buku Markus, buku karangan Lukas, buku karangan Yohanes, buku karangan Matius. 4 buku ini kemudian disahkan menjadi kitab suci oleh agama Katolik bersama dengan 14 buku karangan Paulus. Berdirilah agama Katolik seperti itu. Nah, sedangkan ketika terjadi penyaliban, yang disalib bukan Nabi Isa alaihissalam. Menurut Al-Quran, yang disalib ini adalah orang yang diserupakan dengan Nabi Isa alaihissalam. Menurut kitab saudara, yang disalib ini adalah Yudas. Tapi kemudian Yudas ini lagi-lagi dijadikan sebagai Yesus. Nggak gitu. boleh kalian itu. Kok salah? Gitu. Kok salah? Janganlah kalian kayak gitu. Bukan Yesus. Enggak, itu salah itu. Itu salah itu. Apa salahnya? Yang disalib itu adalah Yesus. Jangan dibilang Yudas. Enggak ada itu. Iya, yang tertulis di atas kertas Yesus. Tapi secara histori yang disalib itu berdasarkan data-data pewahyuan Yudas. Enggak. Gitu loh, Bang. Enggak, Yesus. Kalau Yesus itu tak disalib, jangan dibilang Yudas. Enggak ada itu. Mari kita buktikan secara data, boleh nggak? Oke. Oke. Jadi yang menganggap Yesus itu disalib kan Kristen tuh. Kristen itu kan ajaran yang muncul belakangan. Yang Kristen awal nggak itu, ada. Kristen itu nggak ada. apalagi Kristen nggak ada, Anda bilang. Nggak, lebih parah lagi kalau begitu. Tapi pengikut Tapi kalau pengikut Yesus banyak, karena di zaman Yesus tidak ada Kristen. Kalau dibilang ibadah itu bukan ibadah, tapi bait suci. Nah, baguslah kalau Anda paham bahwa tidak ada Kristen di zaman Yesus. Nah, inilah pembuktiannya bahwa memang Yesus itu diceritakan disalib nanti setelah kejadian penyaliban terjadi. Kan gitu. Di tengah-tengah orang Yahudi, tradisi kemudian menggantung orang di atas pohon atau di atas salib itu secara tradisi dan berdasarkan kemudian perintah dari Tuhannya sendiri adalah orang yang terkutuk. Dan orang yang terkutuk ini salah satunya karena makan suap. Di mana tertulis Ulangan 27 nomor 25. Setelah Yesus disalibkan, disitulah tumbuhlah agama-agama gereja. Ah, pintar. Pintar ini. Pintar. Makanya siapapun yang disalibkan, entah itu Nabi Isa, entah itu yang menggantikan Nabi Isa alaihissalam, siapapun itu, Kristen menginginkan oknum tersebut menjadi Tuhan dan awalnya sebagai penebus dosa. Nggak peduli dia, siapapun itu yang disalib. Karena yang mau dijual di sini adalah penyaliban. Itu Kristen. Yang mau dijajakan, yang mau diimani, yang mau didoktrinkan kepada orang adalah penyaliban. Mau dia adalah Nabi Isa atau siapapun itu, yang jelas mereka menjual bukan oknumnya, tapi yang mereka jual adalah penyalibannya. Kan gitu. Nah, sekarang permasalahannya adalah orang yang disalib berdasarkan tuan rumah, yaitu orang Yahudi, adalah orang yang makan suap. Sedangkan yang makan suap ini adalah orang yang terkutuk. Sedangkan yang disalib ini adalah orang terkutuk.
Satu-satunya kemudian orang yang diceritakan di Bible menerima suap untuk menyerahkan orang yang benar adalah Yudas. Berarti yang disalib ini adalah Yudas, kan dikatakan dalam Ulangan 21 nomor 23. Jangan biarkan mayat orang-orang yang mati atau digantung oleh karena dikutuki oleh Tuhan, jangan biarkan mayatnya kemudian tergantung sampai malam dan menyentuh tanah, nggak boleh. Nah sekarang yang digantung di atas tiang salib ini, apakah orang mulia atau orang terkutuk? Ternyata orang terkutuk, sedangkan yang terkutuk ini adalah orang yang makan suap. Yang makan suap antara Yesus dengan Yudas, jelas itu adalah Yudas. Berarti yang disalib, digantung adalah Yudas. Tapi kemudian beberapa masa setelahnya muncul Kristen di Antioquia mengajarkan bahwa yang disalibkan itu adalah Yesus. Seperti itu, Bang. Jadi yang tadinya adalah orang terkutuk, yang adalah Yudas, digantikan dengan nama Yudas. Dengan nama Yesus. Kenapa memilih nama Yesus? Karena orang-orang Yunani itu dewa-dewanya itu selalu berbunyi S terakhirnya. Horus, Attis, Zeus, Hercules, Bomboms. Seperti itu, Bang. Jadi selalu S terakhir. Kalau dia Isa kan bukan Yesus, bukan S. Kalau dia Yosua bukan juga S. Maka supaya dia disenangi oleh orang-orang Roma dan Yunani, maka digantilah Yesus. Supaya orang Roma dan Yunani percaya dan mau menerima. Seperti itu. Kalau dikatakan kemudian bahwa yang dibunuh ini misalnya adalah Yudas, itu pun diterima. Kalau dibunuh ini adalah Yesus, itu pun diterima. Kenapa? Karena sejatinya bukan oknumnya, sejatinya adalah penyalibannya. Mereka diajarkan bahwa dengan darahnya orang yang di atas tiang salib ini menebus kemudian dosa-dosanya orang Roma dan Yunani. Seperti itu, saudara jual beli. Oke, terima kasih. Saya boleh berbicara untuk Anda? Iya, silakan. Oke, terima kasih. Yang Anda katakan itu semua adalah bohong, pandai-pandai berkata. Itu aja nih. Sekarang yang disalib ini orang terkutuk atau orang mulia? Yang disalib itu adalah Yesus. Tapi di samping Enggak, bukan. Yesus itu, Siapapun namanya yang saya tanya, yang disalib ini orang terkutuk atau orang mulia? dua terkutuk, satulah yang mulia. Mati meja. Ya. Ada apa? Ada apa? Galatia 3 nomor 13, yang terkutuk itu siapa? Coba Anda baca. Siapa yang terkutuk? Cobalah dulu. Iya, Galatia 3 nomor 13. Coba Anda baca. Apa bunyinya? Kalau dia mengatakan Yesus itu, dikatakan dia di Matius, yang Anda katakan itu. Galatia bukan Matius. Galatia, Bang. Galatia 3 nomor 13, bukan Matius. 13. Nah, Getilian siapa yang terkutuk di situ? Kalau dikatakan dia itu bukan Yesus, dia itu anti Kristus. Itu aja intinya. Enggak, ya, saya tanya bukan itu. Yang saya tanya di Galatia 3 nomor 13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Pertanyaan saya, ini yang digantung di tiang salib, orang terkutuk atau orang mulia? Kalau orang yang mulia itu hanyalah satu. Tapi kalau orang yang terkutuk itu adalah dua. Jadi siapa yang disebut Galatia nomor 13 ini? Kristus. Itu siapa yang disebut Kristus di situ? Orang yang terkutuk. Kalau disebut Kristus dengan ajaran sesat, itu anti Kristus. Itu aja intinya. Galatia 3 loh, Galatia 3 nomor 13 lo, jelas lo di situ. Udah aku bilang loh Bang Zuma, kalau ada orang menulis yang mengatakan Kristus itu adalah tidak bagus ataupun si Yudas disalib atau apa segala apa, dia itu semuanya anti Kristus. Itu aja. Berarti Paulus anti Kristus ya?
Lucu abangku ini, lucu. Kenapa dibilang Paulus antikristus? Dulu dia itu Karena- tidak percaya sama Kristus. Nah, kita tidak tahu bagaimana si Paulus ini. Apakah dia masuk neraka atau masuk surga? Kita tidak tahu. Biarlah sendiri yang tahu dan Tuhannya. Itu aja. Tidak, yang terkutuk di atas tiang salib yang disebut Kristus ini siapa? Bom. Oh, kalau bom itu urusan dia antara kalian. Jangan kalian sampai. Enggak, ini Galatia 3 nomor 13. Ini kan di sini dikatakan Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Pertanyaannya, yang tergantung di atas kayu salib yang disebut Kristus ini siapa? Yang terkutuk itu di kayu salib itu siapa? Iya. Yang saya tahu aku itu yang kalau Kristus itu tidak terkutuk. Itu aja. Tidak terkutuk. Lalu siapa? Berarti Anda sudah menjawab saya. Kalau yang Anda sembah itu bukan Yesus, karena yang yang disalib ini adalah orang yang terkutuk. Berarti Enggak. bukan Yesus. Enggak, dia itu tidak terkutuk. Lah ini terkutuk di sini. Kalau dia- Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati di atas kayu salib. Ini Yesus atau bukan ini yang terkutuk ini? Yesus atau bukan? Oh, kalau yang terkutuk itu bukan Yesus. Alhamdulillahirabbil alamin. Bukan Yesus yang terkutuk itu. Pintar. Bukan dia yang terkutuk itu. Berarti yang mati di atas tiang salib bukan Yesus. Kan udah aku Iya. bilang tadi. Dia yang mati di atas kayu salib, tapi bukan. Malasa, man rasa jandai. Allahu Akbar. Aduh. Iya. Jadi yang mati terkutuk di atas tiang salib ini bukan Yesus. Jangan kalau bilang terkutuk, dia itu tidak terkutuk. Nah, kalau dia tidak terkutuk berarti bukan dia yang disalib. Bukan. Bukan kayak gitu asumsinya juga. Bukan kayak gitu. Man rasa dudai. Bagaimana ceritanya? Kan yang disalib ini adalah orang terkutuk. Kalau Yesus tidak terkutuk, berarti dia bukan yang disalib. Benarlah yang saya katakan. Bukan, dia itu bukan terkutuk. Jangan kalian katakan dia itu terkutuk. Dia itu tidak terkutuk. Berarti bukan Yesus yang tersalib kalau Dia begitu. juga yang tersalib, tapi bukan terkutuk. Kalau dia tersalib, berarti dia terkutuk. Itu satu paket itu. Satu Enggak lah. paket. Enggak Loh. bisa kita asumsikan kayak gitu. Yang disalib otomatis orang terkutuk. Enggak lah, dia itu bukan orang terkutuk disalib. Berarti bukan Yesus yang disalib. Alhamdulillah. Dia yang disalib. Ya. Kalau dia yang disalib, berarti Yesus terkutuk. Gitu loh, Bang. Enggak terkutuk dia. Nih, berarti bukan dia yang disalib kalau begitu. Iya, tapi kan asumsi ceritanya bukan terkutuk. Enggak ada dikatakan dia terkutuk. Orang Dalilnya Galatia 3 nomor dengarkan 13. dulu. Kalau orang mengatakan dia itu terkutuk, itu adalah anti Kristus. Itu aja intinya. Berarti Paulus antikristus, gitu. Kalau si Paulus anti Kristus pada masa itu, dialah yang mengetahui dengan Kristusnya. Di pada masa itu. Itu aja Berarti intinya. yang mati di atas tiang salib menebus dosa manusia itu siapa? Mengapa di kayu salib menebus dosa? Yang ditebus dia itu dosa itu kan? Umat Israel yang telah menuduh dia itu adalah salah. Oh, salah. Jadi dia mati terkutuk. Itulah seperti Anda mengatakan. Seperti Anda mengatakan begitulah orang Israel mengatakan dia mati terkutuk. Itu tidak betul. Itu anti Kristus. Jangan kalian samakan ya, Bos. Saya ulang Izin. pertanyaannya. Yesus mati terkutuk, Yesus mati pakai terkutuk, atau Yesus mati pakai daster? Jawab. Kalau daster itu Bang Juma,
kalau daster itu di atas kasur. Yang dipakai Pak Bom Bom. Ah, itu dipakai setiap manusia. Malasa. Berarti saudara juga pakai daster? Ya kalau di samping istriku nggak pakai daster, pakai sarung lah dulu biar agak gampang. Tapi kalau keluyuran di luar nggak ada istri pakai daster gitu? Hah? Kalau nggak ada istri keluyuran di luar Anda pakai daster gitu? Enggak lah, pakai celana ketat lah, pakai sepatu, pakai kemeja biar necis sedikit, ya kan, biar agak. Tadi katanya daster dipakai semua orang. Sekarang enggak lah kata dia. Jadi kembali kepada tema. Orang yang disalib itu adalah orang yang terkutuk berdasarkan Galatia 3 nomor 13, Ulangan 21 nomor 23. Itu yang disalib wajib hukumnya manusia terkutuk. Berarti Yesus adalah manusia yang terkutuk. Gitu. Sepakat kita kan? Udah ya? Udah deal ya? Enggak lah, itu salah itu. Lalu yang di atas tiang salib ini siapa? Yesus. Terkutuk enggak dia? Itu yang kenapa dia dikatakan terkutuk? Orang-orang antikristusnya itu makanya dia katakan terkutuk. Kalau sebenarnya kebenarannya itu dia itu tidak terkutuk karena banyak orang yang sirik sama dia. Kalau dia tidak terkutuk, dia tidak disalib. Kalau dia sudah disalib, mau dia orang benar, mau dia orang salah, yang Sekarang pasti gini loh, yang Bang di Juma. atas tiang salib itu disebut adalah orang yang terkutuk, gitu loh. Sekarang begini loh Bang Juma. Nggak usah dulu tepuk tangan dulu. Nggak ada artinya tepuk tangan. Manra sejandai. Gimana? Nggak ada artinya tepuk tangan. Kita berkatalah dulu. Gara-gara Iya. apa dia disalibkan? Gara-gara dia terkutuk. Enggak. Jadi Karena ajaran-ajaran dia itu tidak masuk akal bagi orang-orang pengikut dia. tidak masuk akal pula. Ya tidak masuk akal lah. Orang yang dikutuk itu, orang yang disalib itu adalah orang yang terkutuk. Enggak. Yesus bukan orang terkutuk, tapi Enggak. Anda mengatakan bahwa yang disalib Boleh. Yesus. Gak nyambung, gak masuk akal itu. Enggak boleh. Anda itu lebih tidak nyambung. Nggak usah, Kenapa? nggak usah tertawa. Kenapa bisa? Nggak ada yang lucu. Yang lucu itu Yang lucu itu Anda. Udah jelas-jelas yang mati terkutuk itu adalah Yesus. Berarti Yesus adalah orang yang dikutuk. Nah sekarang permasalahannya, Janganlah. syarat untuk disalib adalah orang yang dikutuk. Antara Yudas dan Yesus, yang dikutuk adalah Yudas, bukan Yesus. Berarti yang disalib ini adalah Yudas. Itu loh. ini Tepuk tangan dulu penonton. Tawa dia. Malasa. Ya, jadi kesimpulannya adalah yang disalib ini bukan Yesus, tapi yang disalib ini adalah Yudas. Jadi yang disembah oleh saudara jual beli adalah Yudas. Tepuk tangan penonton. enggak. Salah itu, salah. Jadi yang benar yang mana? Enggak, pas ku bilang salah. Wah. Iya. Oke ya, kesimpulannya itu ya. Yang disalib Yudas, yang disembah saudara jual beli adalah Yudas. Enggak lah, enggak ada itu. Mati minyak. Enggak ada Yang itu. terkutuk di atas tiang salib siapa? Yang terkutuk di atas tiang salib siapa? Yesus. Yesus terkutuk. Terima kasih. Enggak lah. Terima enggak kasih. terkutuk. Ya, jangan. Dia itu enggak terkutuk. Baru-baru bilang Yesus.
Tadi Bos. bilang Yesus, berarti Yesus Bos, terkutuk enggak lah katanya. Jangan kalau berasumsi terkutuk, nggak ada dia terkutuk loh. Jadi yang mati terkutuk di atas tiang salib siapa? Jangan kau bilang terkutuk, dia itu tidak terkutuk loh. Lah ini dalilnya. Sebab ada tertulis terkutuklah orang yang Kalau- digantung di tiang salib. Kalau tertulis dia itu antikristus itu yang tertulis itu. Berarti ini Paulus antikristus. Pada awalnya itu mungkin dia itu antikristus. Tapi kalau sudah tahu mungkin. kebenarannya Kristus, dia bertobat. Tapi kalau dia bertobat melakukan dosa, masuk neraka aja, dia buangkan aja dia ke neraka itu. Berarti yang mati di atas tiang salib ini orang mulia. Iyalah betul, kalau itu pas, kujempolin. Oh. Berarti berarti dalilnya salah ini. Galatia 3 ini dalilnya salah. Ulangan 21 berarti antikristus yang ngomong itu. Ulangan 21 ayat 23 itu. Ketinggian Nahi, ketinggian. Galatia 3 nomor 13 ini berarti salah. Yang mana? Galatia 3 nomor 13. Apa dia bilang? Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Karena itu, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Salah ini dalil, salah. Salah itu. Iya, bagus. Mati ini. Ini Paulus lagi yang salah. Ini benar-benar ini Pak Bom Bom punya murid ini kayaknya. Padahal Paulus cuma mengutip. Paulus mengutip dari firman Tuhan yang ada di Ulangan 21 nomor 23. Ternyata salah. Iya, Aduh. kalau orang itu kan antikristus itu aja intinya. Berarti Paulus antikristus ya? Iya, sebelum dia mengenal Kristus, dia itu antikristus. Tapi Berarti setelah berarti Tuhan Bapa juga antikristus dia berarti. kalau dia menggantikan Kristus, berarti dia menggantikan Bapaknya. Itu aja intinya. Maksudnya apa? Maksudnya kan Bapak mengatakan di dalam Ulangan 21 nomor 23, terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Itu loh. Berarti Bapak ini juga antikristus gitu ya? Gak usah kau berasumsi kayak gitu, nggak ada artinya. Aku tahu apa yang kau pikirkan. Betapa besarnya dosamu Bom Bom, muridmu kayak begini, ya Allah ya Karim. Janganlah kau berasumsi. Aku tahu apa yang dalam hatimu. Ci. Padahal saya baca dalil, bukan dalam hatiku loh itu. Dalilnya ada. Aku aja Hmm. masuk di room bom cuma sekali. Sekali. Diusir. Masuk sekali kok langsung jadi murid. Diusir aku langsung. Diusir sama jin Bom Bom. Allahu Akbar. Kenapa bisa diusir bang? Nggak tahu Kagak lah. bayar. Kagak bayar per puluhan dia. Oh nggak bayar per Nggak tahu lah puluhan. antara dia itu sama grupnya. Bagaimana menurut saudara, Bom Bom itu orang benar? Kalau hanya kita berbicara dengan Bibel atau dengan mulut, tapi kelakuannya masih bejat, itu kita masih apa itu telusurin juga nya itu. Ya kan memang dia bejat toh. Ya itu kan menurut Anda. Kita kan tidak bisa. Tapi buktinya Anda di-kick dari sana. Ya udah kalau memang dia tidak suka sama Diusir. ya Diusir dari sana. Nggak usah. Berarti dia bejat. Si Balbon aja pun tadi mengeluarkan aja Bu, karena nggak sopan. Belum lagi siap Bang Juma ngomong aku udah dikeluarkan, ku sangkal dikeluarkan. Kenapa dia keluarkan? Naik lagi dia, nggak ada lagi komal mau kita apakan, dinaikkan lagi. Ya dinaikkan supaya saya tidak mengusir. Dinaikkan supaya diajarkan bahwa yang disalib itu adalah Yudas. Gitu loh. Nggak betul itu, ku jamin. Tapi manusia terkutuk yang disalib. Enggak lah, enggak ada itu. Dia itu enggak terkutuk, dia orang baik itu. Jangan kalian bilang orang terkutuk, pantang itu. Kalau orang baik kemudian yang disalib, berarti berdosa orang-orang setelahnya. Yalah, Karena berdosa orang yang menyalibkan. Berarti penyaliban itu mengakibatkan dosa. Iyalah, orang-orang yang tidak yakin sama dia, tidak percaya sama dia, orang-orang yang menyalibkan dia itu adalah orang-orang yang berdosa.
Berarti salib ini menyebabkan dosa, bukan menghapuskan dosa. Betul? Mengapa dikatakan menghapus dosa? Karena kekuasaan ilahi dialah sangat rendah. Wih. Harga tafsiran udang. Rendah sekali harganya. Gitu. Bukan, karena hati dia itulah sangat mulia. Dia maafkan kesalahan-kesalahan orang. Nah, kesalahan orang yang menyalibkan dia. Gitu. Jadi orang-orang yang menyalibkan Yesus ini tadinya berdosa, kemudian dimaafkan gitu. Dimaafkanlah, dimaafkan. Nah, berarti dosanya dihapuskan. Dosanya ia dihapuskan. Tapi kalau tapi mereka tidak percaya terhadap penyaliban itu. Tapi dosanya dihapuskan juga. Sekarang berarti tidak perlu penyaliban. Bang Juma. Gimana? Nah, dengar dulu Bang Juma. Dosa dan perbuatan itu berbeda loh Bang. Wih, mantap. Dosa dan perbuatan itu berbeda artinya. Iya. Sekarang dosa adalah, kalau dosa itu adalah perbuatan yang melanggar gitu Bang jawabnya. Dosa adalah, dosa itu bagi siapa yang menyalahkan yang benar. Orang yang sudah benar dia salahkan, itulah namanya dosa. Jadi dosa adalah perbuatan yang menyalahkan orang benar gitu Bang. Dosa adalah perbuatan yang melanggar perintah Tuhan. Betul? Ya betul juga. Itu bisa masuk di asumsikan itu. Tadi katanya dosa dan perbuatan beda. Dasar bom. Aduh. Bukan gitu, jangan kalian salah. Tadi saudara mengatakan antara dosa dan perbuatan berbeda. Giliran ditanya, dosa adalah perbuatan. Lucu Anda ini, lucu. Lucu. Bukan dosa dan perbuatan. Itu kalau dibilang kenapa dosa dan perbuatan itu 11 dan 12. Wih, pemain bola 11 12. Ya. Itu abang adik itu. Abang ade, ya Kakanda dan Adinda berarti ya. Abang ade itu nggak Iya. nggak boleh dia dipisahkan. Tapi kalau 12 sama 12 itu panas. Oh panas. Berarti kayak Anda dan Bom. Mungkin kalau Pak Bom itu urusan kalian. Kalau kalian itu urusan sama aku. Wis, mantap. Pak Bom. Iya. Jadi perbedaan antara dosa dan perbuatan itu apa? Kalau perbuatan itu, kalau kita berbuat salah, itulah perbuatan. Kalau dosa itu, Kalau dosa itu adalah kalau kita berbuat salah juga. Dasar tabung gas dikasih roh, asal ngomong. Gimana sih? mengapa dikatakan tabung gas? Kalau nggak ada salahnya, nggak hidup kompor gasnya. Kalau kalian Ini malam puas banget deh. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Kalian diasumsi dengan tabung gas. Kalau nggak ada selang gasnya itu, mana mungkin kompor gas hidup? Ayo langsung tabung gas aja dinyalakan di situ, dibuka, habis itu dikasih korek. Nyala. Meledak lah bos. Kok meledak pula? Iyalah. Kalau Coba dulu di rumah, coba ambil gasnya dulu, coba. Meledak nggak? Berarti Anda berbicara dengan goblok. Memang betul saya sedang berbicara dengan goblok, betul. Aduh, nyadar saudara saya. Ternyata kalau tabung gas dia ngerti dia, tapi kalau masalah Tuhan nggak ngerti dia. Dia bilang tadi berarti Anda bicara sama goblok katanya. Ya memang betul, saya lagi ngomong sama goblok.
Ngaku dia. Berarti aku goblok, Anda katakan nggak boleh kayak gitu. Ada yang ngaku tadi. Aku gak bilang loh. Abang sendiri yang bilang. Aku yang mengaku karena tadi. Anda bilang kan tabung gas. Coba dulu nyalakan di rumah Anda. Berarti kalau ku cobakan, terbakarlah rumahku. Berarti goblok kau. Sikit-sikit aja, coba aja sikit, nggak apa-apa. Sekali-kali. Oh iya bang, saya mau tanya, abang gerejanya di mana? Katolik. Kalau aku gereja di hatiku, di mana hatiku senang, di situlah gerejaku berada. Di sini senang, di sana senang. Di Dia menghindari mana-mana perpuluhan hatiku itu. senang. Menghindari perpuluhan. Lalalala. Enggak, nama gerejanya, bangunannya apa? Protestan atau apa? Ya, itu kan antara aku dan hatiku lah. Wih, mantap. Kalau di gereja tuh, bang, pendetanya suka lirik-lirik nggak? Kalau pendeta, ya pendeta lah. Kan aku kan nggak ada cerita tentang pendeta. Ya pendeta, ya pendeta. Kalau Enggak, Bang maksudku Juma kan- sakit kalau Bang Juma ada sakit hati sama pendeta, ya udah sama pendeta aja cerita. Bukan. Aku hanya Maksudku kan- kewer-kewernya aku. Maksudku di gereja itu kan banyak gadis-gadis pakai rok pendek, duduk di Pakai baju kursi satu menghadap tali. pendeta gitu. Ada nggak biasa abang lihat pendeta matanya lirik-lirik gitu? Baca khotbah lihat-lihat. Nah, Kalau ada pun orang melirik-lirik, ya itu urusan dia. Tapi kalau aku tidak ada melirik-lirik. Anda nggak melirik memang, tapi melotot. Bukan melotot. Kalau kita Tapi- di rumah ibadah itu, kita harus sopan dan santun. Itu aja. Iya sopan, yang sopan itu kan mulut, tapi mata melotot. Bukan. Nanti kalau dibilang lah mengatakan melotot. Itu kalau jangan pakai rok pendek itu sopan ya, Bro? melotot. Bro, itu pakai rok pendek itu pakai baju singlet sopan ya? Ya, kalau memang itu ajaran di gereja orang itu, kenapa kita memaksakan? Ya udah. Itu kenapa kita memaksakan? Udah biar aja, kalau memang dia suka ya udah, lakukan. Sopan atau Kalau memang tidak? dia itu tidak bagus, ya pasti akan dia ganti. Ditanya Manusia baik-baik, ini, itu sopan atau tidak menurut kamu, Bro? kalau menurut saya, kalau dikatakan pun tidak sopan, nanti kalau Coba dikatakan, kalau udah friend, coba telepon Bom, minta pendapatnya. kalau ada mengatakan di dalam ibadah rok perempuan di atas lutut dibilang sopan, itu namanya busrik, omong kosong. Busrik. Bukan busrik, bang, bukan busrik. Astagfirullahaladzim. Aduh, listrik. Kepala asap. Gitu lah. Tapi kalau ada mengatakan seorang cewek itu di atas lutut, itu jangan dikatakan dia itu tidak sopan, dia itu udah sopan. Kalau tidak dilihat mubasir gitu ya. Itulah jangan kalian berkatakan jorok, nggak ada artinya berkata jorok. Iya, maksud saya kalau tidak dilihat sama pendeta kan mubasir. Kalau ada Artinya- pun Artinya seorang- boros, pemborosan gitu loh. kalau ada pun seorang pendeta menengok kayak gitu, itu inter dia lah itu, urusan dia itu sama Tuhan dia. Itu aja. Iya. Tapi nggak apa-apa kan sikit-sikit. Ya itu urusan dia lah itu. Biarkan CCTV yang menengok dia, biar CCTV buset. itu yang memalukan dia. CCTV. Tapi kan mata itu diberikan untuk melihat kan gitu. Ya udah, itu kalau kita Bang, kalau kita berkawan menunjuk-nunjuk orang itu marah orang, nggak bisa ditunjuk-tunjuk orang, pantang itu. Nah, tapi kalau CCTV yang menunjukkan dia, ya berarti kan kalau emosi dia, biarin aja CCTV itu yang dipecahkan dia. Oh gitu. Tapi kan itu rezekinya pendeta itu kalau ada yang begitu. Bonus. Ya itu kan Bonus. itu kan urusan dia lah itu. Mau apapun kelakuan dia, dialah sama Tuhannya. Udah itu aja, nggak usah pala banyak-banyak cerita. Nggak usah kita menjatuhkan orang lain atau menjelekkan orang lain. Urusan dia. Oke. Tapi kalau misalnya Pak Bom Bom yang pakai rok mini ke gereja itu gimana ceritanya?
kalau pakai rok mini di gereja Pak Bombom. Rom ini kelihatan Abang bulu, juga bulu itu betisnya. sudah pernah melihat. Baru pakai lipstick. Pakai wignya yang warna biru kan? Mm-mm. Baru ke gereja itu gimana itu? Kira-kira ada nggak pendeta yang lirik dia? Disiram air. Atau sekalian diludahi dari mimbar. Ini ibu di belakang, perutnya besar kali di belakang. Ibu-ibu ini yang berbulu betisnya di belakang, jangan sini. Udah pindah ke belakang, bukan di belakang pintu, maksudnya di luar di pos. Aduh, parah. Jual Gitu beli ya, bos. Mungkin kalian ini kulihat korban-korban Pak itu namamu jual beli itu lu. Lancar Bapak Bom. Allahu Akbar. Jual beli. Astagfirullahaladzim. Jual beli kan namamu jual beli. Lu pernah jual beli babi ya? Namanya aja itu. Jual beli babi. Namanya aja. Jual beli babi. Kalau orang menjual babi ya kita beli. Kalau orang menjual celana ya kita beli. Semua Berapa kita harganya beli. babi satu ekor, Kak? Satu ekor 167 juta di 60% dibagi dua, nggak tahu lah. Babi yang paling mahal itu yang mana? Yang besar perutnya tanpa anus. Kalau babi itu yang paling mahal itu adalah babi yang tahu arti, yang nurut lah. Oh, yang Tahu nurut. artinya. Kedua yang Kalau pakai wig. hewan-hewan itu, kalau hewan-hewan nurut itu ya Mahal. itu tinggi. Iya. Kalau Pernah Pak lihat- Bombo mahal enggak Pernah kira-kira? lihat babi pakai wig enggak? Wah, itu kalian itu membenci dia itu mungkin. Pernah lihat babi pakai wig? Warna biru aku- wignya. Aku nggak ikut-ikutan di situ ya. Kalian aja lihat. Allahu Akbar, Masya Allah. Jual beli. Sudah berapa anaknya? Aku, Iya. anak aku 670 di koma 0 dapatnya 0. Dari ayam berapa anak? Dari ayam. Kalau ayam itu Bro, mana Iya, mahal babi hutan daripada babi kampung? lebih mahal babi kampung lah. Babi hutan kan hidup bebas. Bang Benny. Itu ada fotonya tuh. Aku Kalau ini berapa harganya? Nih mahal nggak ini? kalau ini bagi kalian, kalau bagi kalian ini mahal bagi kalian. Inilah saingan yang berat untuk kalian. Allahu Akbar. Ini mau dikasih taji di pahanya. Baru diadu dengan ayam Bangkok. Allahu Akbar. Ketawa si Benny. Ketawa juga dia. Ketawa dia. Ketawa juga dia. Bro, menurut kamu Bom pernah minum tua atau Bom pernah mabok nggak? Oh, kalau itu nggak tahu lah aku nggak bisa aku menista orang lain. Kan cuma nanya, bro. Kan kamu sering berhubungan sama dia. Nggak pernah kok, nggak pernah. Diusir dia Bang Antik, diusir. Oh, dipecat jadi anak buah. Anak buahnya aja pun aku tidak pernah. Tapi kamu pernah mabok ya, bro? Mabuk cinta pernah. Kamu jatuh Jujur cinta dia. kepada siapa? Kepada babi? Kepada babi lagi. Jatuh Pada cinta. Bom. Pada wanita lah. Oh, kirain pada Bom. Masa kau setarakan cintaku kepada babi? Lucuan. Kodong. Jadi yang Kasian manusia juga. kutuk itu Yesus bukan? Hah?
Yang mati Kalau- terkutuk Yesus bukan? Jangan kalian berasumsi Yesus itu dikutuk, disalib. Nggak boleh kalian begitu. Nggak lupa juga dia Bang Juma. Orang udah lupa dia. Enggak loh, orang baik ini anak ini orang baik, tidak pernah makan sabun, betul? Nggak pernah makan sabun, tapi pernah menginum sampo jin. Mana minum sampo. Allahu Akbar, Masya Allah. Saudara jual beli di kota mana, Bang? Di mana hati Abang Juma berada, disitulah aku menempel. Menrasai. Menrasai. Sedikit-sedikit terbuka dia. Iya. Allahu Akbar. Udah pintar Sampo dia jin itu melek. apa sampo jin? Sama sangsil maksudnya tuh. Oh. Jadi dia minum sampo sangsil. Saya di Makassar, Bang, jual beli. Abang di mana? Di kota mana? Di kota Daud. Bang Andi katanya mau info, ditunggu-tunggu mana infonya? Oh, sampo zing. Waduh, Oh, aku sampo zing. Oh, sampo zing. Ya. Bang Andi, Info apa Pak De? tuh kemarin Mengenai? Bang Juma Ya itu. Ya nantilah. Lupa Pak De. Naon? entah Bang Itu- Andi katanya punya info penting soal Bang Juma gitu. Ya itu nanti kan rencana mau ke Pulau Jawa. Oh iya. Iya, Bang Hadi, insya Allah. Tapi bulannya dan tanggalnya enggak usah terlalu dipublish. Gitu Pak De. Itu sih Ini intinya, Pak De. gimana posisinya Bang Andi? Ini private atau memang diacarain? Percepat aja lah, nggak usah acara-acara lah. Maksudnya diacarain. Enggak usah, ngapain juga. Saya cuma mau ketemu Pak Jokowi kok. Oh, siap. Biar kita siapkan karpet merah. Lucu Bang ini. Yang dikutu itu siapa? Ini diulang lagi. Nggak boleh kayak gitu, nggak boleh kayak gitu ah. Enggak boleh ya? Yang dikutuk itu orang-orang jahat. Merasa no. Ketahuan mo kok. Nah, udah ketahuan kan? Nah, ketahuan sekarang. Yang disalib itu, yang dikutu itu adalah orang yang jahat. Nah, yang disalib ini adalah orang yang dikutuk. Berarti yang disalib ini orang jahat. Yesus jahat tidak? Tidak. Berarti bukan Yesus yang disalib gitu dong. Iya. Ngaku dia. Pinter. Aduh, parah. Yang dikutuk adalah orang jahat. Iya. Yang disalib adalah jahat. Yang disalib itu orang jahat dan orang baik. Bagaimana? Loh, aduh, orang jahat dan orang baik disalib. Ya udahlah, tidurlah jual beli. Ya, Jual beli. aku kan Yesus orang baik. Kan orang baik Yesus ya. Nggak mungkin dong disalib orang baik itu. ya orang kan orang yang apa yang siriknya sama dia itu. Antikristus yang menyalibkan dia itu. Ya udahlah kalau begitu. Anggap saja yang disalib itu adalah Yudas. Enggak lah, anggap aja lah aku yang disalib. Wih. Berarti Anda orang terkutuk dong. Daripada kalian mengatakan daripada kalian mengatakan daripada kalian mengatakan Yudas sikit Yudas wah bla bla. Mana lebih baik Yudas daripada Yesus? Saya lebih baik daripada Yudas. Yudas Iya, sama tahu. Yesus. Kok bawa dia Iya sini? tahu, iya tahu. Iya tahu. Iya tahu, iya tahu. Iya tahu. Jawabannya betul. Kalau Yudas sama Iya. Yesus, Ya bayan Yesus lah. Bayan Jawabnya Yesus. lebih baik Yesus. oke. Ya terus yang disalib orang baik atau orang jahat? Orang yang salah dan orang yang baik. Dua-duanya. Ji. Jawaban mendua. Ras. Ketawa dia.
Malah. Jangan ketawa, serem. Serem. Dulu pernah kerja di ini ya, pengisi suara film hantu. Iya. Pengisi suara cari kodok. Jual beli ini pernah kerja di Pertamina jual bensin eceran. Oh, bukan bensin eceran tapi bensin ketengan. Ya itu dia. ketengan itu apa? Ya di botol-botolin, di keteng-keteng. Oh, oh gitu. Ya. Terima kasih sudah menghibur ya, bro. Semoga doamu diterima di sisinya. Belum ya. Aku izinlah untuk semua ya, besok aku melakukan pekerjaan ya. Emang kamu kerja apa, bro? Tuh? Pekerja apa? Pekerjaan mencari wanita yang sejati. Wih, Pak Bom kapan? Pekerjaannya jual beli gereja. Oh gitu. Bagus lah. Emang Bagus lah kira-kira kerjanya. masih ada wanita yang bisa mendekati kamu, bro? Itulah aku paling bingung. Mudah-mudahan lah ada. Kasihan. Bingung dia, nggak ada yang mau sama dia. Tadi katanya anaknya ada 6. Bukan Sekarang nggak ada. Bukan 160 juta. Kalau dikurangin dapatnya 0. Oh, masih perawan. Bukan perawan, tapi perjaka. Perjaka dia. Oh iya. Tapi tiap malam 1 lawan 5 itu orang mandi. Kamu mereknya apa? Kubota apa Iseki? No Shikepiku.